Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, Sabtu 24 Juni 2023 kembali mengkritik subsidi untuk mobil listrik. Menurut dia, subsidi mobil listrik hanya dinikmati orang yang berkecukupan secara ekonomi. Anies menegaskan langkah yang lebih tepat adalah mengalihkan kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk pengendalian polusi udara. Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik, karena itu mereka mampu membeli mobil listrik. Padahal kalau bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara, yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Dan itu artinya ekspansi transportasi umum dan elektrifikasi transportasi umum, yang kemudian dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Kritik Anies soal subsidi mobil listrik ini bukanlah yang pertama. Mei 2023 di kegiatan Relawan Amanat Indonesia, ia juga mengkritik subsidi mobil listrik. Tenaga ahli utama kantor Presiden Hageng Nugroho menanggapi kritik Anies soal subsidi mobil listrik. Apa yang dikatakan Pak Anies adalah tidak tepat. Artinya kurang pas, karena dalam hal ini pemerintah tidak sedang memberikan subsidi kepada masyarakat manapun terkait kendaraan bermotor listrik ini. Yang diberikan adalah insentif. Yang selanjutnya yang mungkin dimaksud adalah untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 dan ke atas. Ini pemerintah memberikan insentif yang dinamakan pajak tambahan nilai ditanggung pemerintah, yang besarannya disesuaikan dengan TKDN kandungan mobil atau kendaraan tersebut. Dan ini tetap dealer tetap membayar 11%, tapi konsumen membayar hanya 1%, sehingga 10% ditanggung oleh pemerintah. Terkait kritik subsidi mobil listrik, peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdi Hasiman, dalam artikel Opini Kompas 23 Juni 2023 menyebut, filosofi insentif berbeda dengan subsidi. Subsidi adalah pemberian bantuan kepada masyarakat tak mampu, sedangkan insentif diberikan untuk memberikan stimulus atau dorongan agar masyarakat memiliki keinginan berpindah dari kendaraan berbasis fosil ke kendaraan listrik. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Gairah masyarakat Indonesia beralih ke kendaraan listrik masih sangat rendah. Data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil listrik Januari hingga Juli 2022 hanya 4.800 unit atau 0,9% dari penjualan mobil berbasis fosil yang mencapai 561.287 unit. Mengutip Asosiasi Mobil Indonesia, penjualan mobil berbasis fosil tahun 2019 mencapai 1,03 juta unit. Daya saing kendaraan listrik di pasar domestik Indonesia rendah akibat mahalnya harga mobil listrik. Di sini pentingnya kebijakan insentif. Kebijakan ini tak hanya diberlakukan di Indonesia. Cina, Thailand, dan Jepang juga memberlakukan, dan ini membuat harga kendaraan listrik mereka lebih murah. Adapun kebijakan insentif mobil listrik di Indonesia mulai berlaku pada masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember 2023. Pemerintah memberikan insentif bagi kendaraan roda 4 berupa pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari yang seharusnya 11% untuk kendaraan mobil listrik pribadi dan kendaraan listrik umum seperti bis. Dengan pemotongan itu, masyarakat pengguna mobil listrik hanya membayar PPN sebesar 1%. Apabila ingin membeli mobil listrik seharga 800 juta rupiah, masyarakat hanya perlu membayar PPN 8 juta rupiah dari yang seharusnya 88 juta rupiah.